Utara. Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 7 Juni 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, warga di Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal yang beraktivitas di kebun kembali mendapatkan teror harimau Sumatera. Tim gabungan BKSDA memasang perangkap 50 meter dari desa. Harimau Sumatera yang masuk ke perangkap jerat babi yang dipasang warga 3 pekan yang lalu dan sudah dievakuasi petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilakukan rehabilitasi. Kini harimau Sumatera kembali meneror petani yang beraktivitas di kebun. Bahrin, petani di Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, melaporkan kejadian setelah melihat harimau Sumatera mengejar hewan ternaknya saat ia beristirahat di pondok kebunnya tak jauh dari Desa Pastap. Laporan dari petani tersebut langsung ditindaklanjuti ke pihak BKSDA untuk dilakukan observasi keberadaan harimau Sumatera yang berkeliaran di kebun warga. Hari Minggu sekitar jam 4 masyarakat bertemu dengan harimau tersebut. Di waktu masyarakat tersebut memelihara ayam di tempatnya lebih kurang dari perkampungan 50 meter. Petugas gabungan BKSDA langsung melakukan observasi untuk menghindari konflik manusia dengan harimau Sumatera dan memasang perangkap harimau di kebun warga. Penyelamatan satwa. Kenapa? Karena satwa ini berkeliaran di mana-mana sehingga mengganggu aktivitas masyarakat berkebun. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan satwa supaya satwa itu tidak diganggu sama masyarakat. Terbukti menjadi kurir ganja lintas provinsi seberat 1,3 ton. Terdakwa Mawardi mendapat vonis hukuman mati. Mawardi terpaksa melakukannya demi biaya berobat ibunya yang sakit. Majelis Hakim memberi vonis hukuman mati terhadap terdakwa Mawardi yang menjadi kurir ganja seberat 1,3 ton di ruang Cakra 7, Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara kemarin. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa tergiur dengan upah sebesar 2 juta rupiah demi biaya berobat orang tuanya. Meski mengetahui isi paket yang dibawanya merupakan barang haram, Mawardi nekat menjadi kurir antar provinsi. Petugas kepolisian berhasil menangkap Mawardi saat melintas di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan pada tanggal 12 Desember 2022. Dari hasil penangkapan yang dilakukan Polrestabes Medan, isi paket yang dibawa Mawardi berisi ganja seberat 1,3 ton yang dikirim dari Aceh. Dalam sidang peragendakan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim Muhammad Yusafri Hardi Girsang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa. Kamu punya hak terima pikir-pikir ataupun banding. Pengadilan menjatuhkan pidana mati. Demikian perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim Muhammad Yusafri Hardi Girsang menjelaskan atas keputusan ini Mawardi mengajukan banding. Pemirsa, selanjutnya kita memasuki segmen informasi haji. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, jamaah haji Indonesia khususnya Sumatera Utara sebagian besar kini sudah berada di kota Madinah melaksanakan rangkaian ibadah menjelang pemberangkatan puncak haji di kota Mekah.
Untuk mengetahui seperti apa aktivitas jamaah haji di Sumatera Utara di Kota Madinah, kini telah terhubung salah seorang jamaah haji asal Kota Medan, merupakan pegawai LPP TVRI Sumatera Utara, Liza Trimurti. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain itu juga telah bergabung salah seorang tim medis Sumatera Utara, Dr. Wan Zazili. Assalamualaikum Bu Dr. Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lisa, mungkin bisa dijelaskan bagaimana aktivitas jamaah haji yang berada di kota Madinah dan apa saja aktivitas jamaah haji yang dilaksanakan di sana. Jadi di Madinah ini tentu saja kan melaksanakan itu artinya sholat. Jadi sebagian jemaah itu setiap hari itu memang mengejar waktu sholat, dan rencananya kami dari Kelompok 10 ini sampai dengan Sabtu, jadi minggu pagi kurang. Padahal pasti mengejar waktu sholat maghrib, waktu sholat wajib selama 8 hari. Itu kegiatan utama. Mungkin yang berjalan atau ke masjid Kuba dan lain-lain. Baik Bu Lisa, dari informasi yang kami dapatkan bahwa di kota Madinah saat ini, di mana cuacanya sangat panas, apakah berakibat dengan aktivitas atau mempengaruhi aktivitas ibadah para jamaah haji di kota Madinah? Memang cuaca cukup panas, tapi syukurnya kondisi Madinah ini memang banyak gedung-gedung tinggi kan, jadi bayangan itu sedikit ya, di Mekah lebih panas. Memang cuaca panas, lebih dari 40 derajat, tapi secara umum kami tidak terlalu menghalangi kegiatan ibadah kita, dan kebanyakan kami tentu kalau tidak beraktivitas, tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Kalau sudah selesai tugasnya mungkin kembali hotel untuk menjaga juga kegiatan ibadah haji yang masih panjang ke depannya. Relatif aman, cuaca memang panas, tapi yang kita siasati masih seperti itu. Baik Bu Lisa, mungkin untuk Dr. Wan dapat diaktifkan kameranya, apakah masih terhubung dengan studio TVRI Sumatera Utara, Dr. Wan? Iya. Iya Pak. Ya, baik Dr. Wan. Tadi dikatakan bahwa beberapa kegiatan dapat terjalan dengan lancar di ibadah haji di Kota Madinah, walaupun cuacanya sedang panas. Dan bagi tim medis sendiri, kondisi ini apakah ada upaya penanganan tim medis dari cuaca yang sangat panas di Kota Madinah sendiri? Ya, saat ini masih cuaca panas di Madinah tinggi, jadi kami dari Dinas Kesehatan menganjurkan kepada seluruh jemaah haji tetap bisa menjaga kondisi kesehatan. Jadi kami di sini tim kesehatan tetap memberikan edukasi kepada seluruh jemaah haji untuk menghindari risiko dari cuaca panas. Salah satunya adalah dehidrasi. Kami mengajukan kepada seluruh jemaah harus tetap minum banyak air putih, sesering mungkin, dan tidak minum haus. Baik, Dr. Wan. Nah, Bu Lisa sebagai jamaah haji, antisipasi apa saja yang dilakukan oleh para jamaah untuk mengantisipasi cuaca panas di Kota Madinah sendiri dalam beribadah? Jadi kami memang ada pengarahan juga dari kesehatan bahwa kita itu harus sering menyemprot wajah, seperti itu memakai topi gitu ya, kemudian memakai pelapis wajah yang sifatnya menolak cahaya matahari. Seperti itu, ada yang membawa payung, dan terutama tentu tidak terlalu beraktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan. Gitu. Jadi lebih banyak masjid, hotel, dan seperti itu memberi perlengkapan pilih, banyak minum air putih seperti yang diarahkan juga oleh tim kesehatan. Baik, untuk petugas haji sendiri bagaimana pelayanannya terhadap para jamaah untuk melaksanakan ibadah di cuaca panas sendiri di Kota Madinah sendiri, Bu Lisa? Baik, kita selalu berikan pengarahan, jadi selalu dipersiapkan seperti itu arahan-arahan menyarankan menggunakan pelindung wajah, topi atau punya kacamata hitam, mungkin kalau dibutuhkan juga menyemprotkan air. Selain itu juga kita dianjurkan minum rutin, campur ke air zam-zam untuk selalu diminum setiap kali untuk mengurangi dehidrasi.
Baik, Bu Dr. Wan, kita ketahui bahwa jamaah dari Sumatera Utara sebagian besar adalah para lanjut usia. Apakah ada penanganan khusus dari tim medis untuk menangani para jamaah yang merupakan para lanjut usia? Untuk penanganan khusus tetap kita ada lakukan karena di mana yang jemaah lansia ini kita prioritas sebagai jemaah yang resiko tinggi. Jadi setiap petugas kesehatan atau petugas kesehatan kloter tetap melakukan terhadap lansia dengan melakukan visitasi setiap hari dan memantau terhadap jemaah yang lansia. Jadi kami memberikan edukasi kepada jemaah yang lansia mempunyai penyakit komorbid. Kami akan memantau apakah jemaah tersebut telah meminum obat secara teratur. Nah, Dokter Wan, biasanya ini para jamaah lanjut usia, keluhan-keluhan yang biasa terjadi oleh jamaah apa saja yang sering terjadi di saat ibadah di Kota Madinah yang cukup panas saat ini? Karena ada cuaca panas di Madinah ini penyakit yang banyak pada jemaah haji. Salah satu infeksi saluran pernapasan atas. Ada dehidrasi, demam, diare. Makanya dari pejabat kota tetap memberikan edukasi kepada jemaah bagaimana perilaku hidup bersih, bagaimana tidak terjadinya dehidrasi. Baik, Bu Dr. Wan, kita ketahui ya banyak juga calon jamaah atau jamaah dari Sumatera Utara yang lanjut usia. Apakah dari tim medis sendiri mencukupi untuk menangani seluruh jamaah yang lanjut usia, apalagi mengalami yang namanya demensia atau psikosomatik yang merupakan penyakit yang sangat rentan terjadi pada lanjut usia sendiri? Kalau dari segi medis sudah cukup, Pak. Kita di bagian kloter itu sudah ada di medisnya khususnya untuk 1 dokter dan 2 perawat. Jadi kami akan melayani yang demensia dan psikosomatik yang bisa untuk rawat jalan. Apabila nanti ada yang demensia yang harus melakukan rujukan, kami akan melakukan ke kantor kesehatan publik. Dan di situ sudah ada dokter untuk jiwa menangani demensia yang berat. Baik, berbagai macam upaya telah dilaksanakan oleh para petugas tim medis untuk para jemaah haji dari Sumatera Utara di Kota Madinah sendiri. Apakah benar-benar telah dilaksanakan oleh para tim medis pada jemaah haji? Bisa mungkin jelaskan kepada Bu Lisa sendiri? Ya, jadi Mana Pak Prof. jadi begini, memang petugas-petugas haji itu begitu sampai di bandara memang sudah ada tim petugas haji dari Indonesia yang mungkin sudah lebih dulu datang ke Madinah. Jadi kita bisa ambil orang kita, diarahkan naik bus gitu ya, kemudian diarahkan juga ke hotel. Dan di dalam keluarga kita itu sudah ada juga 8 orang petugas haji termasuk tim dokter dan perawat. Jadi untuk syarat kloter yang seperti itu memang sudah juga tentang petugas selain dari petugas Madinah ini. Ya sejauh ini cukup memadai, sedikit banyak ya, tapi alhamdulillah sejauh ini lancar. Kita di samping bandara diarahkan, dimasukkan ke bus, diarahkan ke hotel, dan kemudian di hotel juga makanan juga tepat waktu selama sebanyak 3 kali sejauh ini cukup lancar. Baik, Bu Lisa. Mungkin dari informasi yang kami dapatkan, Bu Lisa, bahwa di Kota Madinah sendiri telah terjadi fenomena di mana terjadi serangan wabah belalang. Apakah bagaimana kondisi Kota Madinah sendiri dengan serangan wabah belalang tersebut, khususnya di Masjid Nabawi sendiri, Bu Lisa? Ya, memang benar, saya sih kemarin kan kalau di dalam masjid itu tidak sama sekali selang tidak ada. Tapi memang kalau kita di luar di halaman masjid itu, saya juga lihat kok banyak sekali belalang, gitu kan. Tapi tidak banyak, dia tidak mengganggu. Cuman kadang-kadang dia hinggap lah sejajar kita, dia ada 2 biji, ada 2 ekor gitu yang hinggap. Tapi sejauh ini aman, tidak ada lebam banyak. Dan di dalam kita sama sekali tidak ada. Paling di luar gitu kan. Cuman ya ada kadang-kadang 1-2 biji dia datang, saya lihat ini kok besar ya belalang. Ternyata memang baru habis fenomena belalang. Tapi sejauh ini tidak ada masalah. Baik, Bu Lisa, berarti wabah belalang sendiri tidak mengganggu aktivitas ibadah para jamaah haji di Masjid Nabawi sendiri ya, Bu Lisa? Ya, tidak terlalu.
tidak bisa dibilang tidak bersama. Baik, Bu Dr. Wan, apakah akan ada antisipasi-antisipasi tentang wabah dari belalang sendiri kepada jamaah haji atau edukasi tersendiri dari tim medis agar para jamaah haji tidak terganggu aktivitas ibadahnya di Masjid Nabawi sendiri, Dr. Wan? Kami dari kesehatan tetap memberikan edukasi terhadap jemaah dari wabah-wabah penyakit yang ada yang mungkin sebesar tidak tepat di tanah suci. Jadi nanti setiap kami memberikan aktivitas, kami tetap melakukan memberikan masukan-masukan edukasi terhadap jemaah untuk tetap melakukan pola hidup yang sehat, untuk melakukan memakai alat pelindung diri, tetap memakai masker, siap melakukan kegiatan-kegiatan di luar hotel atau di luar pertunjukan. Baik, untuk Bu Lisa sendiri dari informasi yang didapatkan kapan keberangkatan jamaah haji yang dari Kota Madinah akan berangkat menuju Kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji nantinya? Ya, jadi menurut informasi yang sudah kami terima, rencananya kloter 10 ini kemarin kan sampainya itu malam Sabtu ya, waktu Madinah Sabtu, malam Sabtu. Jadi rencananya kita akan ke Mekah untuk pengunjung dalam Mekah ini rencananya Sabtu pagi. Jadi kita di Madinah ini 8,5 hari sebenarnya. Jadi 8 hari ini untuk kemarin dan rencananya hari ini kami rencananya akan berangkat ke Kota Mekah yang perjalanannya sekitar proses sama 6 jam atau 7 jam. Baik, Bu Lisa, atas informasi keberangkatan para jamaah menuju Kota Mekah sendiri. Nah, untuk Dr. Wan, apakah ada antisipasi atau edukasi selanjutnya agar para jamaah haji yang berangkat dari Kota Madinah langsung ke Kota Mekah nanti dapat melaksanakan haji dengan lancar? Apakah ada berbagai macam edukasi ataupun antisipasi dari tim medis sendiri kepada jamaah haji? Baik, Dr. Wan, apakah bisa saya ulang lagi pertanyaannya, apakah dari tim medis sendiri melakukan edukasi ataupun antisipasi kegiatan? Ya, Dr. Wan, apakah masih terdengar jelas suara dari studio? Kurang jelas pertanyaan. Ya, Dr. Wan, untuk kita ketahui bahwa jamaah haji akan berangkat dari Kota Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji. Apakah ada upaya-upaya ataupun edukasi serta antisipasi dari tim medis sendiri untuk menangani para jemaah haji agar sehat selalu dari perjalanan menuju Kota Madinah dan juga Kota Mekah dan juga persiapan-persiapan kesehatan di haji nantinya? Halo, Dr. Wan, apakah masih mendengar suara dengan jelas dari studio TVRI Sumatera Utara? Ya. Oke, baik, Dr. Wan, mungkin saya ulang sekali lagi. Apakah ada edukasi dari para tim medis kepada jemaah haji yang dimana akan berangkat dari Kota Madinah menuju Kota Mekah dan persiapan-persiapan khusus untuk melaksanakan haji di Kota Mekah nantinya dari tim medis sendiri? Oke, baik Pak. Untuk memberikan edukasi kepada jemaah persiapan mereka, kami memberikan edukasi kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap melakukan ibadah yang sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Karena hari ini kami sudah berangkat ke Mekah. Jadi nanti pada jemaah-jemaah yang lansia, kami akan membatasi kegiatan-kegiatan ibadah hajinya yang bersifat sunnah. Agar nanti untuk penyelenggaraan ibadah bisa berjalan lancar. Baik, itu upaya-upaya dari tim medis sendiri kepada jamaah haji yang akan berangkat ke Kota Mekah sendiri. Dan untuk jamaah haji sendiri, Bu Lisa, apakah persiapan-persiapan yang telah dipersiapkan dari jamaah haji sebelum nantinya berangkat ke Kota Mekah? Mungkin dari persiapan pembekalan haji ataupun kesehatan sendiri, Bu Lisa? Ya, secara umum sih ya kami sudah mempersiapkan diri saja ya. Dari daerah, dari Medan juga kita sudah mempersiapkan beberapa obat-obatan. Kemudian nanti kita juga akan diarahkan oleh KPK masing-masing tentang apa yang akan dilakukan, dipersiapkan di Kota Mekah. Jadi kami ikut arahan saja selain memang sudah tahu lah ya apa-apa saja yang menjadi kegiatan wajib di Kota Mekah.
akan ada bimbingan terus gitu. Baik, Bu Lisa, mungkin sudah banyak sekali persiapan-persiapan dari jemaah haji sendiri maupun dari petugas haji dan juga tim medis agar haji dapat berjalan dengan lancar. Nah, Bu Lisa, terakhir mungkin apa yang menjadi harapan dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya? Tentu saja sebagai jemaah dan saya kira seluruh jemaah di Indonesia juga ya berharap bahwa pelayanan kesehatan, pelayanan penginapan dan lain-lain terkait dengan pelaksanaan haji semakin baik ke depannya. Sampai di Madinah ini cukup baik, tapi tentu saja ke depan kita berharap akan lebih baik lagi. Juga pelayanan kesehatan kita selalu akan bisa mengecek kondisi jemaah yang ada di kloternya masing-masing. Itu aja saya kenal. Sejauh ini sudah lancar. Baik, untuk Dr. Wan sendiri mungkin bisa diberikan harapan dan juga himbauan tim medis kepada jamaah haji agar pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami dari kesehatan kepada seluruh jemaah haji tetap menjaga kesehatan sehingga nanti dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dengan penyelenggaraan haji yang mabrur. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji, khususnya jemaah haji bisa tetap melakukan bagaimana sehat berhaji dengan minum sesering mungkin, dengan makan secara teratur, dengan istirahat yang cukup, dengan mengkonsumsi obat secara teratur. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan pola hidup yang sehat. Baik, terima kasih kepada Dr. Wan yang selama ini dan juga para tim medis yang mendampingi para jemaah haji agar selalu sehat dalam melaksanakan ibadah hajinya di kota Madinah dan juga kota Mekah nantinya. Dan juga terima kasih kepada Bu Lisa Trimurti yang telah menggambarkan situasi terkini dari calon jemaah haji Sumatera Utara di kota Madinah. Dan kami mengucapkan semoga harapannya ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan semoga menjadi haji mabrur sepulangnya nanti dari kota suci Mekah ke Indonesia sendiri. Baik, selamat pagi Bu Lisa dan juga Dr. Wan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pelepasan keberangkatan calon jamaah haji diwarnai momen haru ketika melepas keluarga untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Calon jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci Mekah melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU Al-Fitriyah yang tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan dan masuk ke asrama haji kemarin. Rasa syukur atas diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini terlihat ketika pelepasan keberangkatan calon haji oleh sejumlah keluarga. Suasana haru dan kesedihan pun semakin terasa ketika calon haji menerima pelukan dan doa serta diiringi azan melepas calon haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Pengelola KBIHU Al-Fitriyah Elvi Adriani mengatakan sejumlah persiapan dan pembekalan telah diberikan kepada calon haji seperti manasik haji, proses perjalanan haji, ilmu dan rukun haji agar para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Saat ini para calon haji dengan kategori lansia mendapatkan prioritas fasilitas seperti disediakan kursi roda dan didampingi oleh petugas haji. Pelepasan keberangkatan calon haji menuju Tanah Suci Mekah juga menjadi motivasi tersendiri bagi umat muslim lainnya agar dapat menyusul melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini KBIHU keberangkatan 81 calon haji dan 2 jamaah gagal dikarenakan sakit, maka akan diberangkatkan tahun depan. Moto pemerintah adalah ramah lansia. Alhamdulillah kita ucapkan kepada pemerintah juga karena pemerintah itu memberi fasilitas. Mereka mendata berapa jemaah yang menggunakan kursi roda, berapa jemaah yang menggunakan tongkat, dan alhamdulillah di asrama haji juga mereka memberi kemudahan baik dalam pemeriksaan kesehatan tidak seperti tahun lalu. Sekarang ini dijadikan satu atap. Turun dari bus langsung periksa kesehatan haji, mendapat living cost, mendapat gelang, dan barang bawaan langsung dibawa ke hotel. Agar mereka menjaga kesehatan, jangan terlalu capek, karena ibadah ini ibadah fisik, pada yang lansia juga menjaga kesehatan, dan mengikuti arahan dari pembimbing, ketua regu, dan ketua karom.
Para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini cukup antusias mengingat ibadah haji sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan usia. Bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji dan umroh biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Bukit Uhud atau Jabal Uhud sekaligus Jabal Magnet di kota Madinah, Arab Saudi. Kedua tempat wisata yang ada di kota Madinah ini mempunyai nilai sejarah yang istimewa. Jabal Uhud berlokasi sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km terdiri dari batu-batuan granit dan marmer merah atau batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan banyak sejarah ini terdapat para syuhada, yakni makam bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Perang Uhud. Peperangan ini dikenal dengan Perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Para calon jemaah haji sangat antusias melihat secara langsung tempat wisata yang menarik dan penuh sejarah tersebut. Selain Jabal Uhud, para jemaah juga bisa berwisata ke Jabal Magnet yang terletak sekitar 60 km dari kota Madinah. Berkunjung ke Jabal Magnet adalah hal yang menakjubkan karena terdapat bukit-bukit batu yang membentang sejauh mata memandang. Sepanjang perjalanan para jemaah akan melihat perkebunan kurma, gurun pasir, serta perbukitan batu yang indah dan danau buatan. Juga terlihat kawasan unta yang sedang digembalakan warga. Bahkan jemaah bisa secara langsung menaiki unta-unta tersebut. Di Jabal Magnet, para jemaah akan merasakan fenomena alam yang langsung dibuktikan ketika mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak hidup mesin akibat kekuatan magnet yang begitu besar sehingga mampu menarik bus berpenumpang. Pengaruh magnet dimulai dari bendungan air menuju belokan ke Madinah. Kecepatan kendaraan berkurang sedikit demi sedikit, padahal jalan masih menurun. Jabal Magnet suatu fenomena alam yang menarik sehingga semakin memperkokoh iman kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf Sumatera Utara bersama Forum Majelis Taklim Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pengajian dan zikir di Lapas Perempuan Kelas 2A Tanjung Gusta, Medan. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi pengajian ibu-ibu P2T Sumatera Utara beserta Forum Majelis Taklim Sumatera Utara kepada warga binaan di Lapas Perempuan Tanjung Gusta, Medan. Ketua Forum Majelis Taklim Sumatera Utara, Datok Haja Hikmatul Fadilah mengatakan pengajian dan zikir dilaksanakan agar para warga binaan diberikan ketabahan dan kesabaran atas cobaan, sekaligus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala salah dan khilaf, sekaligus menyadarkan mereka untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama ketika mereka nantinya bebas. Sebab prinsip ajaran tauhid dan tasawuf itu bagaimana kita bisa mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Abuyah Syekh Haji Amran Wal Al-Kholidi berpesan bahwa ajaran tauhid tasawuf itu nantinya kita mengajak orang lain untuk berbuat baik tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, dan tanpa membedakan satu dan lainnya. Berkunjung ke Lapas 2A ini, yaitu di Tanjung Gusta, sudah yang ketiga kali ini ya. Tentunya kita adalah program kasih sayang yang diajarkan oleh guru kita, yaitu Abuya. Bagaimana sentuhan kasih sayang kita di sini? Bahwasanya mereka ini adalah warga binaan yang perlu perhatian. Maka kita membuat mereka ini saling bagaimana supaya mereka tuh bisa sama-sama kita yang datang memberikan pencerahan tentunya. Kemudian zikir ratib. Sehingga kena ada zikir ini mudah-mudahan terbuka pintu hati mereka untuk bagaimana benar-benar bisa taubat ya. Bisa nantinya keluar insya Allah bisa nanti mencari pengajian kami, P2T dan Forum Silaturahmi. Inilah harapan kami ke depan. Ustadz Al-Fakir Abdullah Jamal dalam tausiahnya mengingatkan kepada umat manusia agar mampu berbuat baik bagi sesamanya. Islam mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan ikhlas dalam perbuatannya. Jika ada perbuatan salah dan ia menyesal serta bertobat secara sungguh-sungguh, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kunjungan sekaligus tausiah diikuti 250 orang warga binaan ini, kemudian dilanjutkan dengan zikir ratib 1000 dan diakhiri dengan pemberian bingkisan berupa perlengkapan mandi kepada warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Tanjung Gusta, Medan.
Salah seorang warga binaan Mulyani mengatakan sangat berkesan atas kunjungan ini. Ia berharap ke depan kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan dan pihaknya berharap setelah bebas nanti terus menerapkan dan ikut mensyiarkan ajaran Abuya akan tasawuf dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada rombongan P2T dan Forum Silaturahmi Sumatera Utara yang telah bersedia hadir ke Lapas Perempuan kelas 2A Medan. Dan ini bukan yang pertama kali, tapi sudah yang ketiga kalinya. Kami berharap program ini bisa berkelanjutan. Dan setelah lepas dari sini, mungkin kami setelah bebas nanti bisa bergabung juga dengan P2T untuk berkeliling, ya, menemui jamaah-jamaah yang lainnya. Yang kami harap ini menjadi program rutin yang berjalan terus-menerus bersama kami di sini. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Polisi terus mendalami pengembangan terkait kasus narkoba dengan tersangka seorang oknum ASN asal Nias Barat. Hal tersebut dalam upaya membongkar jaringan narkoba yang masuk ke wilayah Pulau Nias pada jalur darat dan laut. Tersangka kasus narkoba Eka Prasetyawan Deli yang merupakan oknum ASN mengakui di hadapan petugas penyidik bahwa dirinya merupakan bandar narkoba dan telah beroperasi lama di wilayah tersebut. Selain sebagai bandar, juga terlibat sebagai penjual dan pemakai. Dari proses penyidikan sejauh ini, petugas memperoleh informasi dari tersangka bahwa barang haram tersebut didatangkan dari luar Pulau Nias. Jiwa kooperatif tersangka seperti ini akan memudahkan petugas dan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus narkoba tersebut, termasuk dalam melengkapi seluruh berkas perkara yang nantinya akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Sebelumnya tersangka Eka Prasetyawan Deli ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Nias 30 Mei 2023 di dalam rumahnya di Desa Bawosalee, Kecamatan Sirombu karena pemilikan serta mengkonsumsi narkoba. Saat ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain berupa narkoba jenis sabu seberat 2 gram lebih serta sebuah senjata api jenis airsoft gun tanpa izin. Dari penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Nias, si tersangka atas nama Eka Prasetyawan Deli ini mengakui bahwa dirinya selama ini selaku bandar narkoba di wilayah Kecamatan Sirombu. Dengan BB yang kita temukan ada sabu, ya, ada bong, ada juga kaca pirek dan kertas klep dalam jumlah yang banyak. Dan pada saat tersebut kita temukan juga ada senjata genggam air gun yang diakui oleh si Eka tersangka bahwa itu adalah seluruh barang bukti tersebut adalah benar miliknya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subpasal 112 ayat 1 dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman maksimal penjara seumur hidup. Sementara itu pemirsa, Aditya Hasibuan yang merupakan anak dari Akhiruddin gugat pihak kepolisian terkait laporan penganiayaan dihentikan. Gugatan pra-peradilan terpaksa ditunda karena pihak termohon tidak hadir. Anak dari mantan anggota kepolisian AKBP Akhiruddin, Aditya Hasibuan, yang menjadi tersangka penganiayaan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Medan kemarin. Gugatan pra-peradilan tersebut dilakukan terkait laporannya yang di SP3 oleh kepolisian dengan termohon Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, di Treskrimum Polda Sumatera Utara, dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Sidang yang dibuka oleh Majelis Hakim Pinta Uli Beru Tarigan terpaksa ditunda sebab para termohon tidak hadir. Kepada para termohon telah dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Medan, namun tidak mendapat konfirmasi. Kuasa hukum Aditya Hasibuan, Sugianto Nadaik, menyatakan tuntutan mereka terkait penghentian penyidikan atas laporan penganiayaan yang dialami kliennya. Menurutnya laporan Aditya telah memenuhi 2 unsur alat bukti, namun kepolisian memberhentikan laporan tersebut dengan alasan alat bukti tidak cukup.
Sidangnya ditunda karena pihak kepolisian daerah Sumatera Utara berikut dirinya sebagai termohon 1, 2, dan 3 dan 3-nya termohon Polrestabes tidak hadir pada hari ini, sehingga sesuai dengan ketentuan hukumnya juga dapat diperbolehkan juga untuk dipanggil kembali untuk yang terakhir. Tuntutannya yang kami ajukan pra peradilan ini adalah penghentian penyidikan tidak sah atas laporan Aditya, di mana kalau menurut kami bahwa perkara ini sudah naik ke dalam tingkat penyidikan dan telah terpenuhi 2 alat cukup bukti, yaitu adalah keterangan saksi sudah diperiksa dan juga visum et repertumnya pun sudah ada, maka menurut kami sudah sesuai dan tidak cukup bukti alasan kepolisian untuk menghentikan penyidikan ini. Sidang kembali akan dilanjutkan pada hari Senin pekan depan. Sebelumnya, Ken Admiral dan Aditya saling melakukan pelaporan terkait penganiayaan. Pemirsa, warga Serdang Bedagai mendadak dihebohkan dengan keberadaan ratusan ikan hingga udang ditemukan dalam kondisi mengapung mati di aliran sungai Dusun 2, Desa Separit, Kecamatan Seirampa. Matinya ikan sungai diduga adanya oknum nakal pemilik pabrik yang membuang limbahnya ke aliran sungai. Dalam video amatir, warga sekitar yang seharinya berkebun kaget melihat ratusan ikan di aliran sungai Seirampa di Desa Separit ditemukan mati mengapung, diduga disebabkan oleh pencemaran air sungai yang diduga dari pabrik. Salah satu warga, Suyono, mengatakan banyak ikan kecil seperti ikan paitan, keting, hingga udang ditemukan mengapung dan mati, menjadi viral di media sosial. Menurut pria berusia 70 tahun itu, air sungai juga mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Selain itu juga air sedikit berubah warna menjadi kekuningan, hingga saat ini kondisi sungai masih belum jauh berbeda. Sejak pagi tadi masih menemukan beberapa ikan yang mati dan di sekitar lokasi aliran sungai terdapat 4 pabrik yang mengelola ubi kayu dan juga sawit. Warga menduga kematian ikan di aliran sungai tersebut disebabkan oleh pencemaran air pembuangan limbah pabrik. Temuan ratusan ikan yang mati di aliran sungai ini juga pernah terjadi beberapa tahun lalu. Masyarakat Serdang Bedagai berharap pemerintah segera mengambil tindakan dan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kematian ratusan ikan sungai demi penyelamatan pelestarian lingkungan. Ikan apa aja itu Pak semalamnya? Paitan. Ikan paitan. Banyak paitan lah. Terus apa lagi yang mati Pak? Keting. Terus udang. Bubuk. Oh, udang ada nggak? Udang pun ada, udang kecil tapi. Udang kecil bermatian. Bau nggak Pak semalam? Bau. Bau apa itu Pak? Seperti apa baunya Pak? Namanya limbah itu bau apa gitu. Jadi selain ikan mati semalam ditemukan juga air yang bau ya? Ya bau memang. Pemirsa, bencana alam angin puting beliung landa Desa Gunting Saga, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menumbangkan sejumlah pohon dan tiang listrik, serta sebuah rumah warga rubuh. Beginilah kondisi rumah warga pasca terjadinya bencana alam angin puting beliung. Hanya menyisakan lantai rumah akibat kuatnya terjangan angin. Sejumlah pohon dan tiang listrik ikut roboh sehingga menutup badan jalan. Salah seorang warga korban bencana alam, Aman Sitorus, mengatakan saat kejadian angin puting beliung terjadi, ia bersama anak dan istrinya sedang tidur di dalam rumah dan tiba-tiba rumah mereka roboh menimpa mereka. Kapan kejadiannya Pak? Malam minggu Pak. Ya. Jadi orang Bapak saat ini mengungsi kemana? Tempat mama lah. Rumah mama itu. Rumahnya roboh atau gimana? Roboh semua ke belakang. Iya. Kami kena timpa di dalam. Nah, kami semua di dalam. Semua di dalam kami. Ada berapa orang Bapak dalam? 6 lah kita semua. 6 lah. Kami semua di dalam. Kepala BPBD Labuan Batu menjelaskan, pasca bencana alam puting beliung, Pemkab melalui Dinas Sosial, BPBD, dan Camat memberikan bantuan kepada korban berupa sembako, seperangkat alat dapur, dan alas tempat tidur untuk mengurangi sedikit beban korban. Hari ini BPBD bersama Dinsos atas perintah Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan bantuan kepada korban puting beliung di salah satu keluarga di Gunting Saga ini Pak. Dan itu sudah dilaksanakan. Kalau kita lihat daripada situasi dan kondisi keluarga ini layak mendapat bantuan bedah rumah. Akan tetapi ada kendala Pak. Setelah kami tadi berkoordinasi dengan pihak keluarga yang mana surat tanah mereka masih atas nama orang lain. Namun kami tadi
memberikan himbauan kepada keluarga ini supaya surat tanahnya diatasnamakan sendirilah. Pemirsa, buruknya drainase dan tidak adanya tembok penahan jalan membuat bahu jalan lintas Desa Ulumahuam, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjadi longsor dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Beginilah kondisi bahu jalan mengalami longsor sedalam 10 meter. Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, karena kondisi dasar badan jalan adalah tanah pasir dan karena tidak adanya tembok penahan longsor, menyebabkan tebing pada jalan mudah erosi terkikis air, sehingga warga khawatir saat musim penghujan badan jalan tersebut terancam putus. Meskipun sudah dilaporkan ke instansi terkait, namun sampai saat ini bahu jalan tidak kunjung diperbaiki. Kepala Dusun Desa Ulumahuam, Sarwoko, menyampaikan longsornya bahu jalan ini terjadi sejak tahun lalu disebabkan oleh hujan lebat. Untuk mengantisipasi badan jalan longsor, warga secara swadaya gotong royong dengan alat seadanya berusaha memperbaiki bahu badan jalan tersebut. Longsor tanah ini akibat erosi kan, karena curah hujan yang tinggi, jadi mengakibatkan longsor. Dan dari antisipasi warga masyarakat Dusun Jemberang A sebenarnya sudah ada gotong royong bersama kan, namun karena curah hujan sangat tinggi intensitasnya, maka longsor pun terjadi makin melebar, Pak. Sudah berapa lama Pak longsor ini terjadi? Ya sudah hampir 1 tahun. Kurang lebih lah. Jembatan penyeberangan menuju objek wisata Aik Sijorni yang berada di Desa Aik Libung, Tapanuli Selatan dirusak orang tak dikenal. Diduga perusakan ini dilakukan dengan menggunakan benda tajam pada bagian tiang penyangga seling jembatan. Beginilah kondisi jembatan penyeberangan menuju objek wisata Aik Sijorni di Desa Aik Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, nyaris terputus akibat dirusak orang tak dikenal. Akibatnya akses jalan warga menyeberangi Sungai Batang Angkola menuju objek wisata Aik Sijorni tidak dapat dilalui. Peristiwa pengerusakan ini terjadi pada Sabtu dini hari, di mana saat itu warga mendengar suara hempasan seling disertai ambruknya jembatan. Petugas kepolisian yang mendapat informasi dari warga langsung terjun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya petugas menemukan adanya kerusakan pada tiang penyangga terputus diduga diakibatkan benda tajam. Namun hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap rusaknya jembatan tersebut. Pasalnya saat peristiwa terjadi tidak ada seorang warga pun yang melihat pelaku pengerusakan. Akibat pengerusakan itu, jembatan gantung ini pun akhirnya tidak dapat dilalui. Bahkan petugas kepolisian memasang garis polisi guna mengantisipasi adanya korban jiwa. Kita dapat informasi sekitar pukul 6 pagi ya dari masyarakat bahwasanya jembatan penghubung ataupun jembatan tani Desa Aik Libung telah terputus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab ya. Jadi untuk pelakunya sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Jembatan penyeberangan tersebut sebelumnya dibangun pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan puluhan tahun lalu, di mana pembangunannya diperuntukkan untuk dilalui warga menuju ke kebun. Seiring berjalannya waktu dan berdirinya objek wisata Aik Sijorni, jembatan tersebut juga dilalui wisatawan menuju air terjun Aik Sijorni. Pemirsa, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan bimbingan teknis pelaporan keuangan Badan Ad Hoc Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang kemarin dengan menghadirkan dari KPU Pusat. Peserta BIMTEK terdiri dari Ketua dan Sekretaris beserta staf Sekretariat PPK se-Kabupaten Deli Serdang dibuka oleh Ketua KPU Deli Serdang, Syahrial Effendi, sekaligus memberikan materi terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari Sekretariat PPK. Kegiatan bimbingan teknis ini menghadirkan 2 pemateri dari KPU RI, yaitu Fidiar Fahuddin yang bertugas sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli muda pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
Kemudian Frianza Raffi yang bertugas sebagai tenaga administrasi pada Biro Keuangan dan Barang milik negara. Kedua narasumber ini menyampaikan informasi dan pengelolaan keuangan ataupun dana yang akan disalurkan diperuntukkan kebutuhan pemilu 2024. Di antaranya bagaimana penggunaan dengan alokasi dana tahapan pemilu, pengelolaan rekening, tahapan-tahapan pemilu hingga pengujian, verifikasi atas bukti pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilu pada badan ad hoc. Penggunaan anggaran ini nantinya akan ada laporan keuangan yang harus dikerjakan dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap uang negara yang telah dipergunakan. Kita melakukan BIMTEK ini terkait pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban BPK atau badan ad hoc untuk pemilu 2024. Tujuannya agar setiap laporan tahapan dan laporan keuangan di setiap badan ad hoc itu bisa dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Penggunaan dana tahapan pemilu harus sesuai dengan apa yang nantinya akan tersedia dan juga menghimbau agar setiap perbuatan laporan terkait keuangan harus dilaksanakan dengan tertib agar tidak ada temuan pelanggaran. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai sampai saat ini masih melakukan verifikasi administrasi dokumen pendukung bakal calon legislatif yang diajukan partai politik hingga tanggal 23 Juni 2023. Jika sampai tanggal yang ditentukan tidak lengkap, KPU masih akan melakukan perpanjangan sampai tanggal 6 Juli 2023 akan datang. Saat ini KPU Serdang Bedagai masih melakukan tahapan verifikasi administrasi dokumen pendukung pengajuan bakal calon legislatif yang diajukan masing-masing partai politik. Adapun syarat dokumen yang diserahkan bakal calon tersebut berupa KTP elektronik dengan mencocokkan nama dan usia saat pengajuan bakal calon legislatif sedikitnya berumur 21 tahun. Selain itu, syarat ijazah minimal SMA atau sederajat, surat kesehatan jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, dan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana. Komisioner KPU Serdang Bedagai Ardiansah Hasibuan membidangi tahapan tersebut mengatakan KPU hingga tanggal 23 Juni masih melakukan verifikasi administrasi bacalek yang diajukan parpol dan jika belum lengkap masih dilakukan perpanjangan hingga tanggal 6 Juli 2023. Apabila tanggal perpanjangan tidak juga dilengkapi, maka KPU akan menetapkan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Juga ada surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana. Akan kita beritahukan kepada partai politik mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli untuk melakukan perbaikan syarat dokumen administrasi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.